Ristafel jadi bikinan mana? Bikinan Belanda berarti? Secara konsep orang Belanda menciptakan, tapi secara esensi bahwa mereka terinspirasi dari makanan-makanan kita yang begitu kompleks. Jadi saya katakan milik siapa? Saya bilang milik bersama. Milik bersama guys. Reis itu mewakili budaya pribumi. Tafel ini mewakili budaya makan orang Belanda. Di meja biasanya orang Indonesia jongkok di lantai. Jongkok, lesehan, Kobokan sama tangan makannya. Tangan, ya. Dan mereka sangat tidak terbiasa menggunakan piranti seperti sendok, garpu. Ya. Dan orang Belanda yang memperkenalkan itu. Iya, ditulis di sini eksploitasi pelayanan. Praktek eksploitatif itu juga terjadi di dalam Restafel. Mereka sadar bahwa itu bentuk kolonialisme yang memang dilakukan oleh orang Belanda di meja makan. Sekarang sudah berubah ya. Kita bisa memperlakukan Restafel secara lebih manusiawi. Hello everybody, welcome back to the show. Kali ini kita akan ngomongin tentang sejarah makanan Indonesia sama Fadly Rahman, seorang dosen di Universitas Padjadjaran di Bandung, juga food historian dan penulis buku ini nih, Ristafel, budaya kuliner di Indonesia pada masa kolonial. Nah, kalian mungkin udah lupa atau banyak yang nggak tahu tentang Ristafel. Itu konsep makanan yang ada makanan Indonesia dan juga campuran makanan Belanda. Makanannya itu banyak banget sekali seating, pelayanannya juga luar biasa dan jumlah pelayannya itu sangat-sangat banyak. Jadi megah banget. Nah, ini konsep makanan yang sangat unik yang hanya ada di Indonesia dan di Belanda. Nah, sayangnya itu udah mulai langka banget sekarang di Indonesia, hanya beberapa restoran dan hotel, dan itu juga harus booking dari jauh-jauh hari. Nah, kita mau ngebahas sejarahnya, dan kata Mas Fadly, kenapa kita penting untuk tahu sejarah makanan Indonesia, karena itu kita harus tahu identitas kita sebelum mencoba mempopulerkannya di luar sana. Oke, semoga kalian terhibur dan bisa belajar banyak di podcast kita kali ini dan nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio, di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Follow kita di Instagram dan juga di TikTok. And without further ado, please welcome Fadly Rahman. Enjoy the show. Hello guys, jadi kita udah ditemenin sama Mas Fadly Rahman, seorang dosen sejarah di Universitas Padjadjaran di Bandung, dan juga seorang food historian dan juga penulis buku ini nih, Ristafel, budaya kuliner di Indonesia masa kolonial 1870 sampai 1942. Gue baru baca bukunya. Very cool, always good learning about Indonesian food history. Welcome to the show, Mas. Oke, Mas Ray. Ya. Terima kasih udah nyediain waktunya dari Bandung. Sama-sama. Ya, naik bus tadi. Enggak, pakai travel aja. Oh, yang paling dekat sini. Iya. Oh, oke. Iya, dekat sini ada tuh travel. Terima kasih Mas sudah nyempetin waktunya. Ya. Saya udah baca bukunya, sangat-sangat menarik. Ristafel tuh apa ya? Mungkin satu-satunya ya, bisa dibilang satu-satunya budaya makanan di Indonesia yang kayak kalau bisa dibilang kastanya paling tinggi gitu. Apa kayak dari segi kemewahannya dan juga kemegahannya. Bener gak sih? Ya, kalau kita mendengar atau yang baru mendengar istilah Ristafel itu mungkin asing. Tapi bagi yang sudah pernah mengenal dan juga mencicipi Ristafel, itu kita akan melihat sebagai sebuah konsep kuliner Indonesia dengan kasta yang tinggi gitu. Karena memang yang disajikan, terus kemudian yang dinikmati itu makanan-makanan Indonesia. Nasi, sayur, lauk pauk, ya itu makanan-makanan yang kita kenal, tapi yang istimewa memang dia disajikan dengan penyajian ala barat, terus kemudian ditata di atas meja. Iya, pelayannya banyak banget. Menggunakan piranti-piranti yang memang spesial dan juga pelayan yang profesional gitu ya. Yang membuat kenapa disebut tadi sebagai kasta yang tinggi. Sayangnya ini mungkin kalau pendengar-pendengar Ray Jensen Radio yang masih muda-muda nih, yang baru belajar sekolah masak mungkin, baru enter industri, itu nggak tahu kali Mas ya, Ristafel, kurang familiar kali. Ya. Mungkin blank.
Ya, mereka ada yang blank, terus kemudian ketika baca misalnya salah lafal ya, Richtafel ya, Reichstafel. Yang bener Reichstafel. Reichstafel. Oke. Ya. Dan ya kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris kadang disebut juga rice table. Gitu. Rice, iya karena rice itu nasi, tafel tuh meja kan. Meja, betul. Iya. Ya sayangnya Reichstafel sekarang udah sangat-sangat langka di Indonesia. Mungkin masih banyak justru di Belanda kan ya. Belanda masih banyak ya. Dan of course ini datangnya dari budaya Belanda dan bercampur aduk lah dijelasin di bukunya. Nah Mas Fadli, kenapa bisa jadi seorang food historian dan akhirnya nulis buku salah satu Reichstafel ini? Ya ini sebetulnya salah satu kegelisahan ya sebagai seorang yang belajar sejarah. Dari pertama kali saya mengambil studi sejarah, saya selalu disuguhi bacaan-bacaan atau literatur-literatur sejarah yang tidak bisa jauh dari sejarah politik, sejarah ekonomi, militer, sejarah pemerintahan, militer, peperangan. Dari kita di bangku SD sampai di SMA itu kita selalu disuguhi bacaan-bacaan bahwa sejarah itu pasti berhubungan dengan hal yang dulu IPS makanya bosen. banyak yang bosen belajar sejarah ya. Karena bicara soal angka tahun ya, perang ini dan itu gitu. Tapi ada satu hal yang membuat saya jadi bertanya-tanya ya, dan berujung pada kegelisahan bahwa apakah belajar sejarah harus semenjemukan seperti ini ya. Dan ketika satu waktu saya membaca sebuah buku judulnya Since Eve Ate Apples ya. Apa tuh? Ketika Ibu Hawa memakan buah apel. Oke. Ya. Dan ini sejarah gitu ya. Ini bicara tentang bagaimana dalam perjalanan sejarah umat manusia bahwa manusia itu nggak bisa dilepaskan dari yang namanya makan. Dan nggak bisa dilepaskan dari kebutuhan terhadap makanan. Ya. Sehingga ketika mencari literatur-literatur tentang food history ternyata di negara-negara barat itu sudah berkembang sangat lengkap ya. Kita mencari food history di Perancis sebagai kiblatnya itu sudah begitu banyak ya. Wah, dari zaman dulu dapur belum seperti sekarang gitu. Dari dulu zaman makanan di piring aja belum ada, masih pakai platter gitu. Maksudnya dari zaman kerajaan tuh lengkap banget kalau Perancis tuh. Catatan-catatan tentang makanan di dalam sejarah itu ada. Hingga akhirnya saya menemukan sebuah buku yang ditulis oleh Ray Tannehill, seorang food historian di Amerika Serikat. Dia menulis buku Food in History. Dia mengatakan bahwa makanan itu nggak bisa dilepaskan dari sejarah. Ya. Nggak ada makanan, maka nggak ada sejarah. Nggak ada kehidupan yang semeriah yang ada di dalam kehidupan umat manusia. Dan itu hal yang sangat make sense. Dan kita nggak bisa dilepaskan dari yang namanya makanan. Dan ini yang kemudian menjadi sebuah tantangan ya. Bagaimana menyelidiki masa lalu kuliner Indonesia yang memang walaupun dari hal sumber itu terbatas ya dibandingkan dengan di negara-negara barat ya yang memang mereka sudah punya kemampuan tradisi mencatat atau tradisi menulis yang sudah lebih maju dari kita. Iya, itu yang banyak saya dengar Mas. Kayak di sini tuh bangsa kita tuh udah zaman dulu udah mencerita. Gitu, lisan aja gitu, jarang dicatat gitu. Dan catatan-catatan misalnya dari zaman prasasti ada lebih ke nyeritain kalau soal makanan ya menunya lah, itunya lah. Pada acara ini menunya ini. Hey guys, kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like the video dan juga subscribe ke channel kita, Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Resepnya nggak ada. Tapi itulah kehebatannya. Ya, kehebatannya apa? Kita itu kalau di negara-negara yang memiliki budaya boga atau gastronomi yang dikenal di dunia gitu ya. Perancis sebagai kiblatnya, terus kemudian di Italia, bahkan di Cina ya. Mereka ada tradisi mencatat resep. Ya. Tapi kita nggak punya tradisi mencatat resep. Nah, dalam tradisi lisan ya, yang
mengagumkan ya. Makanan-makanan seperti rawon, pecel, dawet yang ada di dalam prasasti, bagaimana sampai sekarang bisa bertahan? Padahal dulu tidak ada tradisi mencatat resep. Iya Artinya juga ya. Ini yang disebut sebagai oral cuisines. Bagaimana seni cuisines kita itu dilisankan. Ya kalau kita perhatikan lah dari seorang nenek ke ibu kita, terus kemudian dari ibu ke cucunya, anak perempuannya. Itu kalau mau masak sayur asam aja, itu kan dilisankan. Iya. Ini bumbunya ini, bahannya ini. Terus kemudian garamnya sekian. Gitu. Mending ditimbang gitu, enggak juga. Apa feeling? Ini memang bukti kita itu bisa bertahan, ya. Boga kita ya. Ini bisa bertahan dari abad ke abad sejak masa kuno sampai sekarang. Itu dari tradisi lisan justru. Ya. Iya, tapi bentar lagi kalau begitu mah hilang kan? Bisa hilang. Saya nggak inget sekarang temen saya deh yang bukan chef, yang suka masak gitu, yang masih diajarin sama ibunya, sama neneknya. Mama saya aja waktu saya kecil jarang masak, saya diajar masak sama nenek saya. Itu aja udah mulai terputus tuh sedikit kan, apalagi nanti ke bawahnya. Iya. Apalagi sekarang dengan perkembangan industri makanan instan yang begini pesat. Apa aja tinggal pencet di HP mesen datang. Dan ribet sih nyuci ya, masak di rumah juga. Keribetan manusia modern ya. Yang selalu ingin instan. Nah, kenapa reshuffle yang dieksplor? Ya, ini akan berhubungan dengan kenapa kita tidak mengenal reshuffle. Padahal reshuffle pertama kali diciptakan dan berkembang di Indonesia pada masa kolonial. Tapi kenapa di Belanda reshuffle dikenal? Dan reshuffle itu dituliskan sejarahnya. Jadi kalau kita mau compare antara bagaimana orang Belanda memahami reshuffle dan bagaimana kita sebagai orang Indonesia yang tinggal di sini ini memahami reshuffle, itu bisa berbeda. Nah, orang Belanda, misalnya ada satu buku yang tulis oleh Jo van den Berg ya, dia nulis tentang sejarah reshuffle di sana ya. Dia melihat bahwa reshuffle ini adalah perannya orang Belanda. Ya, bahwa yang kalau nggak ada orang Belanda maka nggak ada reshuffle. Masuk akal. Ya. Dari istilah Belanda. Ya. Tapi kalau dari makanan ini mereka memberdayakan sekali potensi kuliner yang ada di Indonesia yang begitu kaya akan rempah-rempah, bahan makanan yang melimpah, dan ini nggak ada di dalam tradisi kuliner Belanda. Kuliner Belanda itu di dalam hasanah kuliner di Eropa itu dikatakan sebagai negara yang memiliki budaya kuliner yang miskin. Mereka negara kecil, terus kemudian dikelilingi oleh lautan, dan makanan mereka itu bahkan diledekin dengan hanya makan ikan haring aja mereka udah puas. Sedangkan kita punya bahan makanan yang begitu melimpah dengan bumbu rempah-rempah yang begitu banyak. Dan ini di masa kolonial, ketika gastronom-gastronom dari Belanda yang mereka belajar dari ilmu gastronomi di Perancis, mereka datang ke Indonesia, itu mereka melihat bahwa ada semacam kekosongan gastronomi di negeri jajahan di Indonesia. Padahal potensinya itu kaya. Ya kita kan di setiap daerah itu punya budaya makan yang berbeda-beda ya. Antara satu pulau dengan pulau yang lain itu berbeda-beda. Tapi masyarakat lokal itu, masyarakat di daerah itu kan nggak pernah memikirkan ya tentang bagaimana makanan kita zaman waktu itu ya, zaman dahulu, bagaimana makanan kita ini bisa disajikan, diolah, disajikan, dinikmati seperti halnya seni gastronomi. Mereka nggak memikirkan itu. Sampai di dalam sebuah temuan sumber buku masak pertama di Indonesia di tahun 1840-an ya di Indische Cookbook. Di situ diterangkan secara jelas oleh si penulis buku masaknya bahwa kita harus mengisi kekosongan gastronomi di negeri jajahan. Artinya mereka dengan ilmu gastronominya mengadopsi makanan-makanan daerah, mereka mengkurasi setiap makanan yang ada di daerah sehingga dimasukkanlah rawon, aneka soto, aneka nasi, terus kemudian bagaimana dikombin dengan resep-resep Belanda, resep-resep Tionghoa,
ya ada India, ada unsur Arabnya juga ya. Dan akhirnya diciptakanlah buku masak. Sebelumnya nggak ada buku masak. Ya. Artinya pendokumentasian pertama saat itu adalah misi yang dilakukan oleh seorang gastronom yang banyak terpengaruh oleh ilmu gastronomi di Perancis ya. Karena gastronomi di Perancis itu kan mulai bangkit di masa abad 19 ya, setelah monarki Perancis berakhir. Kemudian banyak orang Belanda yang saat itu banyak dipengaruhi oleh budaya Perancis karena Belanda dijajah oleh Perancis ya pada masa peralihan abad 18 sampai 19, dan mereka membawa pengaruh gastronomi itu di sini. Inilah yang kemudian memunculkan Restafel. Ya. Istilah Restafel itu kemudian muncul juga setelah orang-orang Belanda melihat bahwa kayaknya kita harus memadukan. Reis itu mewakili budaya pribumi. Kemudian tafel ini mewakili budaya makan orang Belanda. Di meja biasanya orang Indonesia jongkok di lantai. Jongkok, lesehan. Iya, lesehan. Terus menggunakan kobokan sama tangan makannya. Tangan, ya. Dan mereka sangat tidak terbiasa menggunakan piranti seperti sendok, garpu. Dan orang Belanda yang memperkenalkan itu. Jadi konsep Restafel itu muncul untuk mengisi kekosongan gastronomi yang saat itu baru diperkenalkan oleh orang-orang Belanda yang baru pulang dari baru belajar dari ilmu gastronomi Perancis, dan kita baru sadar ternyata di sini ada konektivitas Perancis, Belanda yang Indonesia masuk ke Indonesia. Yang menurut saya menarik di bukunya juga ditulis Mas, itu peran seorang nyai dalam Restafel ini. Itu nyai itu guys, kalau di sini di bukunya Mas Fadli itu ditulis orang-orang Belanda yang tinggal di sini pada awalnya dalam masa penjajahan itu nggak boleh bawa istrinya dari Belanda, soalnya limit budget lah dari pemerintah, cuma boleh datang dianya doang. Nah jadi dia ngambil istri lagi orang Indonesia yang sekalian ngurus rumah, dibilangnya nyai. Nah nyai ini yang pelan-pelan mengubah cara hidup si orang Belanda ini, jadi ada keindonesiaannya gitu. Makanya jadi mereka terbiasa sama rasa-rasa makanan dari Indonesia gitu. Ya. Ya boleh dikatakan ya bahwa nyai ini adalah agen atau sosok yang berada di garda terdepan dalam urusan memenuhi kebutuhan biologis laki-laki Eropa. Iya. Mereka kesini nggak bawa istri. Dan ada juga yang memang masih bujangan ya, dan mereka datang ke sini itu ya dilanda oleh kesepian, ya itu hal yang lumrah lah ya. Dan yang ada di sekitar mereka ini mayoritas adalah perempuan-perempuan lokal, ya orang-orang Jawa, orang Sunda gitu ya, dan orang Melayu gitu yang memang yang mereka bisa asal nunjuk saja. Saya pengen dengan seseorang perempuan yang memang bisa hidup bersama ya 7-Eleven, terus kemudian urusin juga, membantu urusan domestik termasuk juga masak, dan salah satu yang jadi syaratnya itu adalah pintar masak gitu. Ya udah pasti lah. Tapi tentu yang dimasak itu adalah bukan makanan-makanan Eropa, karena bahan-bahan makanan Eropa pada masa abad 19 setidaknya sampai tahun 1870-an itu masih sangat langka di sini ya. Makanan-makanan khas Belanda ya yang menggunakan keju, terus kemudian bir hitam, terus daging ya yang memang biasa dikonsumsi di sana gitu. Di sini begitu langka gitu ya. Dan arus impor dari sana dari Belanda ke sini juga memakan waktu yang lama sehingga tidak memungkinkan untuk pengemasan makanan. Nah, dan hal yang dilakukan itu adalah bagaimana si laki-laki Belanda ini beradaptasi dengan lidahnya dengan apa yang dimasak oleh para nyai ini. Para nyai ini mereka memasak hidangan nasi, sayur asem, sayur lodeh, soto, terus kemudian aneka olahan lokal lainnya ya yang memang akhirnya bisa diterima oleh. Tapi kemudian setelah tahun 1870-an ketika ada arus kedatangan perempuan-perempuan Belanda gitu yang lebih banyak datang, ada tren yang berubah gitu ya. Jadi ada tambahan-tambahan makanan baru gitu ya, yang memang
berasal dari pengaruh Belanda ya, yang kemudian dilokalkan ya, dimodifikasi sesuai dengan bahan yang ada ya. Misal mereka memperkenalkan ya beberapa banyak makanan Belanda seperti frikadel atau perkedel, terus kemudian zuatzur yang kemudian menjadi ayam suar-suir gitu ya, dan sop ya, huzarensla dan lain-lain itu kemudian masuk juga ke dalam menu domestik ya. Iya. Nah tapi makanan pribuminya nggak hilang, tapi justru dia Nyampur. akhirnya menjadi apa pilihan yang dikombinasikan ya dalam menu sehari-hari orang-orang Belanda dan juga Indo gitu. Ini kayak semur deh. Iya. Semur itu bahasa Belanda kan ya, yang SMOOR itu. Semuren ya. Iya. Jadi dari Jerman terus kemudian diadaptasi orang Belanda. Ya tadi saya katakan bahwa kuliner Belanda itu tidak. Dia juga ngadaptasi dari negara lain juga. Adaptasi dari Prancis seperti frikadel dari frikando, terus kemudian frikadel, kemudian diubah jadi perkedel. Itu kan hal-hal yang memang tidak terduga ya, bahwa misalnya seperti frikadel itu dari gehak balen atau bola-bola daging yang berasal dari daging ham atau pork gitu. Dan ketika sudah di Indonesia kan kemudian menjadi berubah ya, bahan-bahan yang digunakannya ya, perkedel, kentang, jagung, tempe dan lain-lain, walaupun sebetulnya induknya itu dari kata frikadel itu gitu. Nah, jadi ini bagaimana ranah domestik ya, dari Nyai terus kemudian kedatangan perempuan-perempuan Eropa gitu yang memasukkan juga pengaruh kuliner Belanda atau Eropa ke negeri jajahan ya, dan akhirnya itu diadaptasi juga oleh orang-orang lokal ya, yang mereka juga belajar untuk memasak, mengolah hidangan-hidangan Belanda gitu. Jadi para pembantu atau juru masak lokal yang bekerja di rumah orang Belanda, itu mereka diajari juga hidangan-hidangan Belanda gitu. Iya dong. Di sini ada proses transfer pengetahuan. Orang Belandanya belajar makan Indonesia, kuliner Indonesia. Orang Indonesianya juru masak, terus kemudian istri priai atau istri pejabat setingkat bupati itu mereka juga belajar dari orang-orang Eropa, dari perempuan-perempuan Eropa tentang bagaimana memasak makanan Eropa. Ini sangat jelas tercatat di dalam dokumen R.A. Kartini dan juga adik-adiknya ya. Bahkan sampai mereka mencatat resep-resep Eropa. Mereka menganggap bahwa resep-resep Eropa itu sebagai satu bentuk peradaban yang tinggi di masa itu gitu. Artinya memang ada transfer pengetahuan ya terkait dengan seni gastronomi yang memang saling mempengaruhi di situ. Nah, di buku ini juga ditulis awalnya kan dari rumah Ristoffel ini. Terus bagaimana bisa sampai berevolusi jadi sesuatu yang mewah, yang grand, yang diadopsi sama hotel-hotel megah pada zaman itu, Mas. Ya. Awalnya kan dari rumah kan. Rumah berarti kan nggak mungkin dong sebanyak itu lauknya, pelayannya gitu. Gimana ceritanya hamba bisa berevolusi sampai jadi sesuatu yang megah gitu? Awalnya dari rumah, kemudian di lingkungan orang-orang Belanda yang kaya, itu mereka biasa mengadakan jamuan-jamuan makan siang yang memang menyajikan ristoffel juga, tapi dari skala penyajiannya dia lebih mewah ya. Kalau hanya di dalam kebutuhan domestik itu orang tua dan anaknya itu pasti jumlah menunya lebih sedikit. Iya. Terus kemudian pelayannya juga bisa dihitung jari, mungkin paling banyak 4 ya. Tapi ketika mereka mengadakan jamuan makan siang di pesanggerahan ya, di sebuah halaman yang luas ya, di hari biasanya itu diadakan di weekend ya, Sabtu atau Minggu, mereka mengadakan atau mengundang ya para pejabat-pejabat tinggi gitu untuk makan di pesanggerahan seorang pejabat Eropa atau bahkan orang-orang pribumi pun seperti bupati, priai itu juga mereka melakukan hal yang sama ya. Nah, kemudian karena jumlah yang tamunya yang datang banyak ya, maka yang disajikan ya menu-menu hidangannya juga melimpah dan tenaga pelayannya juga banyak ya. Bahkan juru masaknya juga yang dikerahkan juga
banyak itu untuk bisa menghasilkan menu hidangan yang disajikan untuk para tamu. Nah, ini kemudian didokumentasikan di dalam foto-foto, terus kemudian didokumentasikan di dalam berbagai Iya. buku-buku Belanda pada masa itu, dan ini menjadi inspirasi bagi para pelaku bagi sektor industri pariwisata. Iya. Ya, ini yang kemudian istilah reshuffle yang tadinya domestik, ini naik levelnya menjadi bagian dari sektor pariwisata. Dijadiin nilai jual sih. Nilai jual. Jadi banyak program marketing yang pakai reshuffle gitu kan. Betul, iya. Iya. Dari pasanggrahan, terus kemudian ini diuji coba di hotel-hotel ya, seperti di Batavia, terus kemudian di Surabaya, di Semarang, kemudian di Bandung ya. Mereka menguji coba reshuffle ini untuk disajikan di restorannya. Artinya restoran yang bukan hanya menyajikan makanan Eropa, tapi yang dicari itu adalah eksotisme reshuffle-nya. Iya. Ini yang kemudian menjadi daya tarik orang-orang Eropa yang turis datang ke Indonesia ingin mencicipi reshuffle hanya untuk sekedar misalnya mencicipi sambal. Karena salah satu yang legendaris dari reshuffle itu adalah variasi sambal yang begitu banyak. Iya, kondimennya banyak. Jadi ya sama lah guys ya. Kalau zaman sekarang turis ke Indonesia ya pengen nyobain makanan Indonesia gitu. Jadi bayangin pada zaman itu ya semua hotel-hotel grand itu nyajin reshuffle masing-masing. Iya. Ya kan? Di sini ditulis Hotel Desindes itu salah satu hotel grand hotel pertama di Indonesia yang di Jakarta. Itu menjadi pionir. Makanannya pelayannya sekali reshuffle tuh 20 sampai 30 orang yang berbaris dan jumlah makanannya tuh 2 kali lipat dari jumlah pelayan. Gila. Yeah. Banyak bener ya. Dan juga sering terjadi kalau lihat foto-foto reshuffle tuh pelayannya sambil megang makanan karena nggak muat. Karena saking banyak makanan yang mejanya nggak muat. Jadi dibawa terus. Wow. Gile. Apa aja makanannya sampai 40 sampai 60 macam makanan. Itu sambelnya segala macam kali ya dihitungnya. Ya. Jadi itu di create sedemikian rupa dengan menggunakan konsep appetizer-nya apa, main course-nya apa, dessert-nya apa gitu ya. Dan dari 60 hidangan yang disajikan di Hotel Desindes dan hotel-hotel sejenisnya ya di masa itu memang ketika kita melihat ya, bahkan di pengamatan orang-orang Eropa atau orang-orang pribumi yang melihat bagaimana reshuffle ini disajikan, itu mereka terperangah, heran, ini gimana ngabisin makanan yang sebanyak ini gitu. Betul. Ya karena pada prakteknya sebetulnya yang ingin ditunjukkan itu bukan bagaimana makanan itu harus habis, tapi bagaimana mencitrakan secara visual ya orang-orang orang-orang Belanda ya dengan kekuasaan kolonialnya ingin menunjukkan supremasi kekuasaan mereka di hadapan siapapun gitu ya, bahwa mereka pun melakukan kolonialisasi di meja makan. Sehingga yang dikerahkan dengan jumlah yang begitu banyak, pelayan yang begitu hilir mudik ya, mereka tidak menggunakan alas kaki ya. Terus kemudian mereka para pelayan ini didandani dengan busana pelayan khas Eropa tapi di atasnya menggunakan belangkon ya. Iya, keren-keren sih itu jadi seragamnya. Betul, kita melihat itu sebagai suatu hal yang keren ya. Tapi kalau kita melihat dari praktek kolonialisme, maka kita melihat gila, penjajahan juga dilakukan di meja makan. Ya. Di dalam ranah gastronomi yang niatnya itu ingin mengisi kekosongan gastronomi, tapi ini dimanfaatkan oleh kolonialisme untuk menjajah ya, menjajah rakyat di negeri jajahan dengan mempekerjakan mereka di dalam jamuan reshuffle. Ini satu sisi ada yang positif ya, kuliner kita jadi terangkat. Betul. Ya, tapi sisi lain ya, bagaimana eksploitasi terhadap tenaga kerja ya, para pelayan itu. Iya, ditulis di sini eksploitasi pelayanan. Ya kan, lihat tuh di bukunya tuh. Ya, bagaimana
praktek eksploitatif itu juga terjadi di dalam reshuffle. Ini kalau ngobrol dengan orang Belanda ya, yang mereka memahami reshuffle pada masa lalu, itu kebayang hal itu bisa terjadi pada masa lalu gitu ya. Dan mereka sadar bahwa itu bentuk kolonialisme yang memang dilakukan oleh orang Belanda di meja makan gitu. Dan ini yang kemudian sekarang sudah berubah ya. Kita menikmati reshuffle tanpa harus dilayani dengan tenaga pelayan yang begitu banyak, tapi kita bisa memperlakukan reshuffle secara lebih manusiawi. Iya sih, dan efeknya ya kalau saya sebagai seorang chef dan juga restauranter lihat, gila reshuffle, staff banyak, makanan banyak banget, udah pasti nggak bakalan habis itu makanan, costnya tinggi, ya kan, modalnya tinggi, dan ini kejadian, dan hotel destinasi di sini ditulis sempat hampir bangkrut karena terlalu royal kalau reshuffle, makanya porsinya dikecilin. Iyalah, costnya tinggi banget, katanya makan satu sesi makan siang itu bisa 3-4 jam katanya makan reshuffle. Wow. Dan saya kaget itu makan siang sih. Saya pikir makan berat gitu makan malam. Justru orang Belanda itu ada pola makan ya. Pagi, siang, dan malam. Jadi makan siang itu adalah makan berat ya. Pagi telur mata sapi, roti, kemudian susu ya. Terus kemudian sore menjelang malam itu ada tea urce atau minum teh ya. Terus kemudian ada kudapan-kudapan khas Eropa ya, atau kudapan-kudapan khas lokal gitu yang memang disajikan pada sore atau menjelang malam. Jadi mereka memperlakukan atau menempatkan reshuffle itu hanya pada siang hari. Ini jangan samakan ya dengan kebiasaan orang kita pagi, siang, malam makan nasi. Iya. Ya betul ya. Kalau di sana, kalau mereka tetap pada prinsipnya yang berat itu adalah makan siang, gitu ya. Dan ini yang memang dijalankan ya dalam kehidupan sehari-hari orang Belanda pada masa itu, gitu. Nah, tadi juga menyinggung soal keroyalan reshuffle di hotel-hotel ya. Ada yang perlu dipahami juga. Sebetulnya ini kebiasaan, apakah murni mereka hanya ingin menunjukkan ya show off kekuasaan mereka gitu ya. Tapi ada teori lain ya yang mengatakan bahwa mereka orang-orang Belanda itu juga meniru kebiasaan raja-raja, sultan-sultan ketika menjamu makan ya. Dan para raja atau sultan selama berabad-abad ketika mereka menjamu para tamu itu menyajikan hidangan yang banyak juga. Betul. Tapi nggak royal. Setelah acara beres, makanan itu dibagikan kepada rakyat. Mereka bawa pulang makanan itu gitu. Nah, ini yang tidak terjadi dalam reshuffle. Jadi kalau kita bicara soal sekarang food waste, food loss ya. Nah, dahulu para raja dan sultan ini ya biasa makanan-makanan yang disajikan ini dibawa pulang oleh untuk rakyatnya. Iya, itu apa namanya, nama istilahnya? Ngelorot. Apa? Ngelorot. Iya guys, ada katanya tuh. Jadi kalau nggak habis ya suruh di take away lah buat rakyat deh. Ya reshuffle tapi nggak ada kan begitu. Nggak ada food loss atau food waste ya. Iya. Emang waktu kita udah ada tuh program food waste itu atau food loss. Wow, iya. Nah, apakah dari zaman dulu berarti emang reshuffle dikenalnya apa ya makanan orang kaya dan pejabat? Jadi nggak turun biarpun awalnya dari rumah. Ya sebetulnya nggak selalu harus pejabat atau orang kaya ya. Mereka yang dari kalangan misalnya orang Belanda miskin. Orang Belanda juga semua nggak kaya ya. Ada kalangan. Iya nggak kaya semua ya. Jadi mereka yang datang ke sini itu ada yang disebut dengan Belanda miskin ya. Dari kalangan tentara ya, tentara kelas bawah gitu, itu mereka juga menikmati reshuffle dengan makanan yang sangat sederhana ya, misalnya lauknya itu mereka memasukkan ikan asin gitu ya, terus kemudian tempe, tahu ya, karena awalnya di reshuffle tahu tempe ini dianggap sebagai folk futsal atau makanan rakyat jelata gitu ya. Makanya di tahun 50-an itu ada penyanyi Oslan Hussein yang menyanyikan lagu tempe makanan rakyat jelate gitu. Nah, karena memang orang Belanda pada masa kolonial itu nggak mau makan tempe.
mereka menganggap bahwa, dan tempe itu awalnya nggak masuk di dalam Restafel. Karena itu makanan rakyat jelata gitu. Kenapa ya? Iya. Lucu loh, saya lihat deh. Ini dia bilang makanan orang Indonesia tuh makannya kotor. Misalnya, makan pakai tangan, duduk. Jadi makan harus di meja. Tapi makanannya doyan nih, ya kan? Makanya sampai tercampur. Ya kan, berarti kan dia doyan dong, Iya. ya kan? Mereka kan masuk nih rasanya nih makanan Indonesia. Tapi ada beberapa makanan yang kayak tempe, ikan asin, tahu, itu dicap juga sebagai orang miskin. Itu kenapa sih ada persepsi campur aduk gitu loh? Iya, ini ada stereotip yang jelas ya. Stereotip itu memang melihat ketidakmampuan orang-orang rakyat biasa gitu ya makan daging, karena daging itu dianggap sebagai makanan yang mahal bagi orang-orang biasa, sehingga substitusinya mereka makan tempe gitu. Dan tempe itu bisa membuat mereka bertahan hidup ya. Iya kan, karena kita kan sudah terbukti sekarang kan jadi superfood. Tapi kan saat itu orang belum menyebutnya sebagai superfood. Orang menyebutnya sebagai, orang Belanda menyebutnya sebagai volksvoedsel atau makanan rakyat biasa, rakyat jelata gitu ya. Dan orang Belanda belum tahu khasiat dari tempe ini. Iya. Dan ini memang ada stereotip-stereotip yang disematkan ya, seperti halnya soto. Soto, mereka menganggap soto itu makanan yang jorok gitu, karena banyak orang-orang Cina dan juga orang-orang pribumi yang makan soto itu pakai bahan jeroan. Iya. Dan itu yang dianggap sebagai, yaitu volksvoedsel itu seperti itu. Yang nggak higien, terus kemudian nggak sehat ya. Dan stereotip itu yang disematkan ke dalam makanan, sehingga soto yang paling populer di kalangan orang Belanda itu hanya kipen sup aja atau soto ayam ya, karena setidaknya itu yang paling higienis ya. Kelihatannya ya. Kan? Dan tempe itu sampai tahun 30-an, sebelum tahun 30-an itu masih dianggap dicap sebagai makanan rakyat jelata. Tapi tahun 30-an ketika lagi krisis di negeri jajahan ya, bukan hanya di jajahan tapi di berbagai wilayah di dunia itu kan ada resesi global ya. Orang-orang Belanda untuk bisa bertahan hidup ternyata diajari juga oleh para nutrisionis gitu ya, bahwa orang pribumi itu bisa bertahan hidup hanya dengan makan tempe. Ditelitilah tempe itu. Ketika diteliti ternyata ternyata kandungannya kandungannya ini sangat baik gitu ya untuk substitusi daging gitu yang saat itu langka. Nah, levelnya naik lah akhirnya menjadi superfood. Jadi sebelum kita mengenal superfood di masa tahun 30 sampai 40-an, orang Belanda itu bisa bertahan hidup dari tempe juga. Ya, cikal bakal superfood yang kita kenal sekarang. Wow. Nah, sekarang ini saya sering kalau misalnya ada ahli makanan lokal nih datang ke podcast, Mas, saya tanyain. Karena selalu ceritanya zaman dulu gitu, sampai bangsa Belanda aja akhirnya sampai membuat konsep baru nih. Dari makanan lokal dimodifikasi sampai jadi Restafel gitu dan mendunia. Buktinya sampai sekarang di Belanda masih ada gitu kan. Apa yang terjadi di Indonesia? Sampai makanan kita sendiri sampai sekarang pun masih ada image yang kayak kalau misalnya restoran-restoran bagus di Indonesia yang menyajikan makanan Indonesia itu selalu dicap mahal. Gue mendingan makan di pinggir jalan lebih enak. Makanan Indonesia bukan buat restoran mahal konsepnya. Dan juga yang biasa datang ya sama seperti di buku ini ditulis. Pejabat-pejabat, orang-orang bangsawan dan turis gitu. Apa yang terjadi? Kenapa tidak jadi satu Indonesia gitu budayanya? Malah tinggal di Belanda. Ada hal yang tidak terjadi ya di dalam konteks kuliner ketika setelah berakhirnya masa kolonial. Orang Belanda sudah pergi ke sana. Nah, di Indonesia itu terjadi penghapusan segala macam pengaruh-pengaruh budaya Belanda. Termasuk nama Restafel itu pun semakin dilupakan. Penyajian-penyajian yang mewah ala Restafel itu sudah mulai hilang. Itu apakah yang karena Jepang? Yang habis Belanda Jepang masuk. Nah, kalau yang dibilang menghapus itu apa sih? Apa dirubuhin gitu? Restoran-restoran ditutup semuanya apa? Gimana sih? Ya. Apa yang terjadi gitu? Menghapus di sini bukan dalam arti menghancurkan secara fisik ya, tapi bagaimana menghancurkan secara moral ya, dan juga mental dari kebiasaan orang-orang
pejabat-pejabat pribumi gitu yang memang mereka sangat memuja kebudayaan Belanda, ya, bahasa Belanda, termasuk juga jamuan Restafel yang mereka adaptasi gitu. Tapi setelah masa Jepang melarang itu. Oke, dilarang. Itu. Ya, saya pernah konfirmasi kemudian ke seorang yang pernah hidup di masa kolonial, masa Jepang sampai masa Indonesia merdeka, sudah meninggal ya. Ibu Yuli Sutarjana, penulis resep-resep di Kompas ya. Iya, itu kan beliau sangat legendaris. Saya coba konfirmasi, Bu, apa yang dilakukan ketika Jepang berkuasa? Ibu kan sudah mulai menulis resep di masa kolonial, sampai masa nggak boleh menulis dalam bahasa Belanda. Pertama itu. Dan yang diperbolehkan hanya dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa kanji. Ya. Dan ini satu kebijakan ya, secara sistematis memang menghapus budaya Belanda. Berbagai apapun itu yang ada Belanda-Belandanya nggak boleh. Gitu. Misalnya nama Hotel Des Indes, itu kemudian diubah menjadi Hotel Duta Indonesia. Itu nasionalisasinya itu berlangsung di sana. Nah, kemudian istilah Restafel itu juga sudah mulai dilupakan, sudah nggak lagi dipraktekkan dengan menggunakan jamuan yang mewah ya. Dan ya pada akhirnya kita melupakan atau meluputkan konsep yang seharusnya bisa kita kembangkan ya, bisa kita nasionalisasi untuk mengubah dari Restafel menjadi Indonesian cuisines. Ya. Yes, at least kayak mestinya ada benang merahnya kayak gitu. Harapan saya ya gitu. Ya, dan ini kan biasanya terjadi ya di negara-negara ex-kolonial ya. Betul, kayak Vietnam itu jelas banget. Kalau kalian ke Vietnam guys atau lagi research masalah makanan Vietnam, itu jelas banget akarnya tuh di makanan Prancis gitu. Betul. Jelas sekali gitu loh. Dengan Spanyol, bahan-bahannya. Iya. Portugis. Yes. Mereka jelas banget. Iya, kalau dalam konteks antropologis ya itu disebut sebagai ada proses amalgamasi kebudayaan, amalgamasi cuisines juga terjadi gitu ya. Bagaimana ada percampuran ya yang tadinya pengaruh asing kemudian dilokalkan atau dinasionalisasi sehingga menjadi national cuisine sebuah bangsa. Itu modalnya udah ada. Cuma sorry ya, mungkin bapernya bangsa yang baru merdeka terus kemudian mau mengenyahkan atau menghilangkan semua pengaruh kolonial, pengaruh-pengaruh asing. Justru kita nggak mengambil hal yang ideal atau hal yang baik yang bisa dikembangkan menjadi sebuah national cuisines. Ini di dalam sebuah artikel yang ditulis oleh seorang Belanda ya, dia pernah dia mengamati ketika Indonesia merdeka. Indonesia itu nggak punya chef yang memang bisa memasak masakannya sendiri. Duh, sedih banget ya. Itu bicara tentang masa-masa setelah Indonesia merdeka. Jadi, karena berarti dari zaman dulu nih chef-chefnya bule melulu nih. Oh my god. Jadi kalau tadi pertanyaannya nggak ada chef ya, termasuk Mas Ray lulusan Le Cordon Bleu terus kemudian balik ke sini yang balik ke sini ini mau menjalankan bisnis French cuisine atau Indonesian cuisine. Iya. Mungkin pilihannya lebih ke French cuisine karena di sana belajar masakan Prancis. Iya. Ya. Tapi ketika kita melihat kesaksian orang Belanda yang melihat setelah Indonesia merdeka, dulunya mereka sebelumnya punya Restafel dan punya potensi nih untuk menciptakan atau menghasilkan chef-chef yang memang spesialisasinya itu di Indonesian cuisine gitu. Tapi setelah Indonesia merdeka dia bilang sendiri, dia ngeledek kali ya. Dia mengatakan bahwa nggak ada chef atau juru masak profesional yang bisa memasak masakan Indonesia. Yang bisa masak itu adalah ibu-ibu rumah tangga atau pembantu rumah tangga. Iya, yang si nyai-nyai itu tadi, yang awalnya itu. Itu hal yang kalau tadi pertanyaannya setelah kolonial kok kita jadi nggak punya Restafel lagi atau kita lupa dengan Restafel lagi. Ya itu hal yang dilupakan adalah bagaimana merecreate konsep Restafel itu menjadi satu modal untuk mengembangkan national cuisines. Karena kita udah punya modal itu seperti tadi kita bandingkan Vietnam dan dijajah Perancis. Kemudian Filipina pernah dikuasai oleh Spanyol. Ya. Mereka punya makanan-makanan. Jelas banget gitu. Ya. Kalau di Vietnam kayak banh mi. Banh mi di spread pakai pate. Gitu. Pate kan ya dari Prancis, orang makan pate begitu aja tanpa pate
pakai roti kalau di Prancis. Kalau di Vietnam ya rotinya ditambahin jadi sandwich. Filipin roast porknya gitu, itu dia dari Spanyol gitu kan, lechon kalau di Filipin bilangnya. Ya di Indonesia campurannya ada, tapi kayak kitanya tidak, apa karena terlalu besar Mas Indonesia, jadi terlalu beragam makanannya. Ya itu yang boleh dibilang Indonesia itu sangat complicated ya, karena makanan Indonesia itu pada basicnya itu bukan national cuisines, tapi lebih ke ethnic atau regional cuisines. Betul. Ya, jadi betul banget. Kalau orang Minang dia pergi kemanapun, yang akan ditanya ketika apa makanan favoritmu, pasti makanan etniknya. Ya, rendangnya, terus kemudian orang Sunda, ya ketika mereka kemanapun pasti yang diingat itu adalah nasi liwetnya, karedoknya, ya. Udah pasti. Ya. Karena kan memori kan. Memori. Ini yang ya saya setuju ya dengan apa yang pernah dikatakan oleh Sri Award, seorang gastronom Indonesia di Inggris. Dia mengatakan dalam bukunya Indonesian Food, Regional and Cookery gitu, bahwa sebetulnya Indonesia itu nggak punya makanan nasional. Tapi yang ada adalah makanan daerah. Betul. Yang jadi tantangan itu adalah bagaimana membayangkan atau membuat sebuah konsep national cuisine sehingga orang dari berbagai daerah itu punya kesepakatan gitu bahwa oh ini makanan nasional kita. Iya. Kita kan membuat yang kalau kita sebutkan makanan khas Indonesia apa? Pasti nasi goreng, soto, sate. Yang memang secara umum itu kita bisa mudah punya, biarpun banyak jenisnya ya. Ya. Jadi itu soal national cuisines sebagai sebuah konsep yang memang dibayangkan ya, bahwa dimanapun sebetulnya national cuisine itu nggak ada sebenarnya. Tapi kan dengan adanya pengaruh gastronomi dari Perancis itu, orang kan kemudian dari berbagai bangsa, negara bangsa itu menciptakan, membayangkan suatu, mengimajinasikan suatu konsep nasional di dalam makanan. Itu biar gampang promosi aja sih mesti. Iya. Promosi. Iya kan, buat promosi, karena ya ujung-ujungnya duit kalau saya lihat gitu kan. Kalau misalnya makanan Indonesia populer seperti halnya makanan Jepang, makanan Korea sekarang yang lagi di-push, atau makanan Thailand atau makanan Prancis atau makanan Itali gitu, ya populer di negara A, ya dia pasti kan impor bahan-bahan toh akhirnya. Harapannya begitu kan. Ya makanya. Kenapa kita dari kacamata sejarawan, kenapa kita harus belajar sejarah? Ya, tanpa sejarah kita akan menjadi anak kecil. Dan kita nggak akan memahami bagaimana proses bertumbuh menjadi dewasa. Secara filosofinya begitu ya. Ya. Dan ketika kita belajar sejarah ya dari makanan, maka kita akan menghargai ya kuliner kita sebagai bagian dari kebudayaan yang akan kita wariskan kepada generasi kita berikutnya. Dan ini memang berasal atau berangkat dari pemahaman kita terhadap bagaimana makanan atau kuliner yang menjadi identitas dari kebudayaan sebuah bangsa atau sebuah suku bangsa gitu, itu memang berasal. Dan ini akan berkaitan dengan lingkungan, ekosistem pangan ya. Indonesia ini sering dikatakan sebagai negeri yang memiliki biodiversitas pangan yang sangat kaya, melimpah. Betul banget. Dari barat hingga timur Indonesia, kita akan menemukan budaya makan yang berbeda dari satu pulau ke pulau yang lain. Dan ini memang kalau kita buka lembaran-lembaran sejarah pada masa lalu, itu kita nggak bisa menutup mata ya bahwa ternyata memang kekayaan itu berasal dari ekosistem pangan atau biodiversitas pangan kita yang sangat melimpah gitu ya. Dan ini yang membuat kenapa aneka macam kuliner di berbagai daerah itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ya. Jadi kalau kita bentangkan ada ribuan jenis kuliner di Indonesia. Dan ini berasal
dari kekayaan biodiversitas pangan yang ada di setiap daerah. Dan ini yang kalau kita pelajari sejarahnya, maka ini yang seharusnya kita tanamkan ya di dalam diri kita dan juga generasi saat ini gitu ya, bahwa kuliner kita itu sebetulnya jauh lebih kaya dibandingkan dengan kuliner-kuliner dari berbagai negara yang sekarang dipuja-puja. Iya. Itu Jauh banget. ini Jauh banget. Not even close gitu bedanya. ya, dan yang jadi pertanyaan adalah kenapa Presiden Soekarno ya, itu sampai terobsesi untuk menciptakan buku masak nasional pertama. Iya, yang Mustika Rasa itu. Gitu. Karena dia melihat bahwa ini kalau diinventarisasi dari istilah yang digunakan dalam buku masak itu dari Sabang sampai Merauke gitu ya, bahwa kita sedang menggali bukan hanya tradisi, bukan hanya kuliner itu sendiri, tapi juga sejarah bangsa. Iya. Ya, karena ya tadi saya katakan di awal ya, without food there is no history. Betul. Ya, there is no mankind. Betul. Ini yang memang jadi sebuah tantangan yang menarik ya, kalau dari sudut saya sebagai seorang sejarawan gitu ya, untuk melihat bahwa ketika kita belajar sejarah dari makanan, maka kita akan berbicara tentang berbagai aspek, termasuk bagaimana kita menghargai lingkungan pangan kita. Sekarang kita lagi banyak mengusung tentang mengangkat pangan lokal kita ya. Iya. Nah, tadi saya katakan bahwa ketika kita belajar sejarah melalui makanan, kita sedang belajar menghargai bagaimana memuliakan lingkungan pangan lokal kita. Iya, itu juga topik yang kita lagi sering bahas tuh, tentang apa? Kedaulatan pangan. Ya. Gitu, banyak banget bahannya. Ya kalian nonton deh satu-satu tuh episode. Khususnya sama Jafara, kenal Mas Bu Helianti? Iya, itu luar biasa, beliau fans beratnya. Jadi kesimpulan, Ristoffel jadi bikinan mana? Bikinan Belanda berarti? Bukan bikinan Indonesia dong kalau begitu. Ini sekedar informasi ya, bahwa beberapa tahun lalu ya, ada seorang dari Belanda yang menghubungi saya. Dia berafiliasi di urusan warisan budaya tak benda di Belanda ya, yang ingin menggolkan Ristoffel sebagai milik Belanda. Waktu itu saya keberatan. Ya, dia hanya ingin mengkonfirmasi bahwa Ristoffel itu diciptakan oleh Belanda. Terus saya bilang, kalau misalnya kamu nggak belajar dari Indonesia, nggak akan ada Ristoffel. Jadi betul ya? Iya, sangat betul. Sangat betul. Dan saya ya objection ya untuk mengatakan bahwa itu sepenuhnya milik Belanda. Kalau saya hanya mengatakan bahwa ya ini yang disebut sebagai sebuah sharing cuisines. Ya milik bersama lah. Bersama. Seperti kita bicara rendang ya. Ya kalau dalam konteks politik kebudayaan maka kita akan saling bersikukuh bahwa ini milik Indonesia gitu. Tapi kalau kita bicara tentang konsep sejarah Melayu, maka di situ ada sharing cuisines. Iya. Ya. Jadi itu dari mirip banget sama makanan India, Mas. Iya. Iya. Makanan Sumatera Barat sangat mirip sama makanan India. Saya baru dari India. Yang mirip banget sama rendang tuh namanya lalmas, tapi dari kambing. Mirip banget cara bikinnya dan rempah-rempahnya mirip lah, tanpa di sana nggak pakai daun kunyit apa segala macam, tapi mirip banget kayak rendang. Rasanya juga mirip. Iya, dan kalau kita bicara soal kemiripan-kemiripan ini, maka kita akan melihat sebuah konsep global sharing cuisines. Ya, mungkin kalau kita lihat kenapa ada kemiripan-kemiripan itu, karena memang dahulu ada interkonektivitas antar kebudayaan ya, antara satu bangsa dengan bangsa yang lain, termasuk juga halnya Ristoffel, Belanda dengan Indonesia ya. Jadi secara konsep orang Belanda menciptakan ya, tapi secara esensi bahwa mereka terinspirasi dari makanan-makanan kita yang begitu kompleks, yang begitu kaya akan rempah-rempah, ya bahan makanan yang melimpah di sini. Jadi saya katakan milik siapa? Saya bilang milik bersama. Milik bersama, guys. Oke. Nah, sama satu lagi sih menurut saya ya, Mas Fadli, harus ada sekolah makanan Indonesia. Ya. Karena sekarang at least kalau mau mempopulerkan di bangsa sendiri nih, ini kayak udah sampai mulut berbusa nih,
ngomong kayak gitu. Tapi mau belajar aja susah banget. Karena yang tadi, dari zaman Belanda bahkan udah dibilangin, yang jago, yang megang resepnya kuncinya ada di ibu-ibu rumah tangga dan tadi nyai-nyai, which is pembantu-pembantu gitu. Dan di daerah-daerah sana gitu biasanya. Yang sulit banget mau belajarnya, lebih mahal daripada kalau ada sekolah gitu di kota besar mana yang lebih gampang sistemnya. Ini bukunya minim banget, mayoritas buku-bukunya juga yang kalau detail itu bukan orang Indonesia yang bikin. Kalau orang Indonesia yang bikin kepentok mayoritas ya, itu buku-buku untuk di rumah makannya. Atau Jadi sekolah tata boga. Iya, sekolah tata boga yang belajarnya makanan western mayoritas. Makanan Indonesianya sampingan lah, mata kuliah pendamping atau apa gitu. Ini berdasarkan pengalaman gitu. Tapi kalau ada satu sekolah yang khusus makanan Indonesia mungkin akan lebih lancar jalannya. Kayak sekolah saya dulu makanan Prancis kan, Le Cordon Bleu. Itu ada di buset banyak banget negaranya. Yang gak heran dari zaman bahla sampai sekarang teknik yang dipakai juga ya makanan Prancis, orang pusatnya dari situ gitu kan. Iya. Tapi kan kayak tadi Presiden Soekarno udah bikin bukunya, tapi putus aja gitu. Sekarang juga kalau saya dulu sempet baca-baca bukunya, ya mayoritas udah nggak relate sama sekarang kan, nggak ada modernisasi karena terputus itu, prakteknya nggak ada. Gitu kalau menurut saya. Iya. Kalau menurut Mas gimana? Iya, terputus. Kalau kita lihat ini kembali lagi ke urusan politik ya. Jadi setelah berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno ya, legasinya itu setelah masuk ke masa Orde Baru itu memang orang udah nggak tahu ya. Bahkan ada yang lucu ketika saya penelitian, belum Mustika Rasa belum populer sekarang, orang sekarang wah memuliakan, seolah-olah mengagungkan kembali ya. Padahal betul tadi saya katakan bahwa itu sebenarnya udah out of date gitu. Iya. Kalau untuk sebuah buku masak ya. Tapi kalau kita memuja-muja itu seperti kitab suci itu juga nggak relate juga dengan kebutuhan kita sekarang gitu ya. Betul. Karena yang kita perlukan itu adalah bagaimana mewujudkan suatu konsep national cuisine melalui national cookbook gitu yang memang relevan dengan kebutuhan sekarang gitu. Iya, harus adaptasi. Ada adaptasi. Ini yang tidak terjadi di periode-periode setelah berakhirnya kekuasaan Soekarno ya. Kita kalau melihat perkembangan yang terjadi dalam periode masa-masa Orde Baru itu kan kita begitu bebas membuka pintu perekonomian ya bagi investor-investor asing, termasuk juga mereka yang membuka usaha industri makanan cepat saji, terus kemudian industri makanan yang basisnya itu bukan ke lokal food biodiversity ya, tapi lebih ke misalnya terigu ya, terus kemudian minyak sawit ya, yang membuat kita jadi gemar goreng-gorengan ya. Terus kemudian akhirnya kita menjadi seragam ya. Makanan kita yang dulunya beragam sekarang budaya makan kita yang dulunya beragam sekarang menjadi seragam dalam hal cita rasa ya. Mie instan, terus kemudian untuk fast food ya, untuk olahan yang ayam goreng itu semuanya seragam. Ya. Yang olahan-olahan teknik olahan yang bukan hanya menggoreng tapi juga ada menumis, terus kemudian mengukus ya, dan teknik pengawetan yang sangat beragam gitu ya. Sekarang menjadi cenderung lebih langka gitu ya. Ini yang memang tadi saya setuju ya bahwa kita perlu membuat atau mengadaptasikan diri kita dengan perkembangan zaman. Bagaimana kita boleh dan sah saja kita belajar misalnya dari Korea Selatan dengan gastrodiplomasinya ya. Tapi kalau kita hanya mengekor, tidak menciptakan suatu inovasi yang kreatif ya, yang misalnya nyelipin kuliner ragam kuliner Indonesia di dalam drama Indonesia ya, bukan drama Korea, drama Indonesia misalnya gitu. Itu orang kan wah ini penasaran ya, terus kemudian ditonton secara global kan orang jadi penasaran juga ya. Ini yang ya saya katakan ya bahwa makanan itu merupakan satu bentuk soft power diplomasi gitu. Betul, dan
di satu sisi ini sebagai praktisi ya, kayak ada di orang-orang Indonesia tuh mungkin over nasionalistik kalau soal makanan. Kalau mau dimodernin sedikit, saya twist dikit aja nih. Di restoran Indonesia saya waktu itu, saya pengen banget nyajiin Brennebon. Karena saya doyan banget makan Brennebon, biasanya babi, iga, pakai kacang merah kan. Itu kalau aslinya. Saya di Jakarta Selatan restorannya. Gak bisa nyajiin babi. Saya pakai buntut. Bagus, penjualan oke. Tapi kalau ada satu yang orang dari daerahnya makan, wah saya pernah dipanggil. Ini asli di kampung saya. Mana ada pakai sapi? Jangan ubah-ubah resep. Yang kayak begitu. Iya, makanya di suatu sisi kita tahu harus modernisasi gitu kan. Makanan Prancis ya zaman dulu sama sekarang yang populer udah nggak bisa dibandingin gitu kan. Tapi sama makanan Prancis. Orang masih tahu makanan Itali juga ada benang merahnya tapi udah dimodernkan gitu. Tapi kalau makanan Indonesia di bangsa sini mau diubah dikit deh, wah ngoceh. Itu saya pengalaman banget tuh. Yang begitu tuh. Kayak saya mau ngadain lempah gitu. Tapi orang sini nggak bisa, kalau lempah kan harus pakai nanas yang banyak. Orang market saya aneh, kok sup ada nanasnya gitu. Jadi saya pisah nanasnya. Wah dikomplain lagi kalau orang Bangka makan gitu kan. Ada sajian rendang, rendang versi saya lah. Terus habis itu karena orang Jakarta sukanya nasinya nasi pulen kan. Ya saya nggak nyajiin nasi dari Padang gitu kan. Dari Sumatera Barat. Kalau orang Sumatera Barat yang makan, server saya pernah ditimpuk duit 50 ribuan mas. Sama orang dari Sumatera Barat, bapak-bapak hari Minggu siang. Karena dia kebetulan pesen makanan-makanan yang berbau Sumatera Barat. Tapi berasnya pulen banget. Server saya dilempar duit 50 ribuan, suruh cari warung Padang, minta beli nasinya doang. Seperti itu kita sulit deh. Ya kita dihadapkan kepada suatu realita. Ya basic taste-nya itu memang kadang sering sulit diubah. Bahwa bawaan asalnya ini yang kemudian memang harus diajar untuk bagaimana beradaptasi dengan inovasi-inovasi baru gitu. Karena pada kenyataannya demikian. Ya, semua yang dari cuisine culture dimanapun dulu mungkin dianggap biasa kemudian bisa jadi mewah ya, atau yang dulu mahal mewah menjadi biasa-biasa saja ya, seperti misalnya kaviar ya, dulu telur ikan itu adalah makanan bagi para napi di Inggris ya. Tapi ketika dikasih makan telur ikan ini, kenapa mereka jadi lebih sehat? Ketika diteliti, ternyata memiliki kandungan gizi yang tinggi. Lobster juga sama tuh. Sama juga. Lobster di US juga makanan napi. Makanan jelata ya, makanan orang-orang rendahan. Gitu. Tapi apa ketika diteliti secara nutrisinya dan yakinnya naik kelas dari makanan biasa menjadi makanan mewah. Ya. Tempe mungkin juga. Nanti mahal kali. Kan seperti itu juga. Ya. Jadi kalau kita perhatikan memang ini tantangannya ya bagi ya terutama mereka yang memang berkecimpung di industri restoran ya, di usaha restoran itu memang bagaimana mengedukasi ya supaya masyarakat kita itu enggak basic taste-nya itu enggak selalu merasa bahwa ini aslinya itu begini gitu. Tapi ketika kita dihadapkan kepada inovasi-inovasi baru, maka ya itu merupakan satu bentuk penghargaan gitu bahwa ya memang pada saatnya sesuatu itu akan mengalami perkembangan. Bukan berarti hilang, tapi mengalami modifikasi yang berkembang. Itu. Iya. Ya. Oke, ya seperti biasa, PR-nya masih banyak banget. At least ini kalian kalau baca bukunya Mas Fadly Rahman nih yang Reshuffle, itu bisa belajar banyak lah soal sejarahnya dan tadi bisa belajar tentang ya negara kita dan diri kita sendiri. Gitu kan. Nah ini ada satu buku lagi, kalau ini tentang apa Mas? Rasa Tanah Air nih. Ini tentang awal perkembangan diaspora kuliner Indonesia di mancanegara di masa akhir abad 19 sampai 1940-an. Kita seringkali menihilkan ya bahwa jauh sebelum
diaspora kuliner dari negara-negara terutama Asia Timur lah, Jepang, Cina, terus kemudian Korea Selatan, Asia Tenggara, Thailand, itu mereka sudah mengglobal ya. Kita juga sebetulnya sudah memiliki perjalanan diaspora kuliner yang lebih dahulu ya, dan ini jejak-jejaknya ada ya, seperti misalnya saya mengawalinya itu di pameran kuliner di pagelaran budaya kolonial di Paris pada tahun 1889. 1800. 1889 ya. Dan di situ disajikan nasi, sate, kari, terus ikan gurame gitu yang memang yang menarik. Ini soal adaptasi tadi ya. Yang mengolahnya bukan hanya juru masak lokal yang dibawa. Ada puluhan orang-orang dari Jawa, Sunda, Melayu yang dibawa ke sana ya. Kemudian mereka diantaranya ada yang bekerja di stand kuliner, tapi head chefnya itu adalah orang Prancis, chef namanya, dan dia mengedukasi para juru masak yang pelayan-pelayan bagaimana menyajikan hidangan lokal ya, hidangan-hidangan Indonesia untuk publik di kota Paris. Menarik juga. Jadi bicara soal penghargaan, bagaimana ketika makanan-makanan ini ditangani oleh seorang chef kenamaan ya dari restoran chef itu, dan ternyata publik Perancis selain mengkritik, kan mereka jago mengkritik ya dalam urusan gastronomi ya. Tapi sisi lain mereka menghargai juga ketika ditangani secara tepat, mereka bisa beradaptasi lidahnya dengan makanan oriental seperti makanan Indonesia ini. Terus kemudian perjalanan dia di dalam buku ini juga dikisahkan tentang perjalanan orang-orang Jawa yang bekerja sebagai buruh migran di Suriname. Itu ya. Mereka di sana untuk bisa bertahan hidup, mereka nggak bisa beradaptasi dengan lidahnya dengan makanan-makanan lokal di sana. Sehingga cara yang dilakukannya itu adalah menghidupkan budaya makan mereka secara kolektif, awalnya di kalangan komunitas mereka. Iya, saya nonton travel content creator ke Suriname ya. Ada komunitas di sana. Jawa Suriname. Bahasa Jawa lancar, bahasa Belanda lancar, bahasa lokal dialeksan lancar, makanannya makanan Jawa, tapi nggak bisa bahasa Indonesia. Iya, lucu banget tuh, unik gitu. Ditanya, kok bahasanya logatnya kayak logat Surabaya? Oh, Surabaya nggak tahu di mana dia Surabaya. Iya, dan uniknya mereka bisa menghidupkan kuliner dari kampung halamannya di sana ya. Pecel, dawet, terus kemudian soto ya, telo ya, itu mereka bisa menghidupkan di sana. Karena mereka harus bisa bertahan hidup, nggak bisa balik lagi ke sini. Ya akhirnya mereka bisa menghidupkan makanan lokalnya di sana gitu ya. Karena kebetulan secara tropis bahan makanannya itu memiliki keserupan dengan di sini. Ya. Dan yang terakhir tentang perkembangan jaringan restoran Indonesia di Belanda. Ya. Iya. Kalau itu kita udah tahu lah di sana memang mudah untuk menemukan Indonesia restoran ya. Betul. Dan ini memang bermula bukan baru-baru kemarin, tapi dari masa awal abad 20 orang-orang Indonesia yang berdiaspora ke sana, mereka juga menjalankan bisnis restoran ya. Betul. Jadi bukan seorang chef, bukan seorang lulusan Le Cordon Bleu seperti Mas Ray ya, tapi mereka diantaranya pembantu rumah tangga, terus kemudian ada pelajar ya, eksil politik yang dibuang ke sana, itu mereka bisa menghidupkan rasa tanah air atau nasionalisme mereka dengan dan melalui makanan. Jadi ini ya konfirm ya dengan pembicaraan kita tadi ya, bahwa dari makanan kita bisa belajar tentang bagaimana memperkuat nasionalisme kita. Betul. Wah, seru banget nih bukunya yang ini. Oke, nanti gue baca dulu, nanti kita bahas ini nanti next episode podcast, Mas. Oke, siap. Thank you banget Mas Fadli atas waktunya. Kita kali ini belajar banyak. Semoga kalian terhibur dan belajar juga guys. Mau beli bukunya ada di mana aja Mas? Di Gramedia Online, masih available dan semua orang bisa beli melalui Gramedia Online. Oke, Gramedia Online. Follow mungkin Mas Fadli ada Instagram?
Instagram Gastro27. Gastro.27, kontak di sana, DM, siapa tahu bisa diskusi. Ya. Ya kan, baca bukunya guys, belajar banyak banget. Ingat, belajar sejarah itu bisa belajar tentang diri sendiri juga. Makanan Indonesia perlu dipopulerkan kan, tapi sebelumnya kita harus belajar secara detail. Oke guys, thank you very much buat yang udah nonton dan yang udah dengerin podcast kita kali ini. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio, di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Follow kita di Instagram dan juga di TikTok @RayJensenRadio. Oke, beli bukunya ya guys. Rich Tafel, Budaya Kuliner di Indonesia Masa Kolonial 1870 sampai 1942. Oke, tell me what you think of the book. Tulis di komen atau enggak DM gua. We'll see you next time. Bye-bye.